Tapi ngomong-ngomong soal forum anak, aku jadi kepo deh. Sebenarnya forum anak daerah tuh apa sih? Aku mau tahu deh menurut Intan atau Sinta, anak itu apa sih? Dan rentang usianya itu dari berapa sampai berapa? Jadi sebenarnya apa sih hak anak itu dan mencakup apa sih? Karena supaya kita sama-sama tahu kan, jadi sebagai anak, aku anak, Kita semua anak, kita tahu hak kita nih sudah apa aja sih? Iya. Jam berana aja dong. Dari kalau misalnya pekutatan. Oh, kita kan jam berapa? Ya. Sorry, cut nih. Halo sobat Swan saya. Akhirnya kita kembali lagi dalam podcast Dia Itu Saya. Dialog interaktif dan edukatif satu Melaya. Bersama saya Putri. Dan saya Rahel. Ini adalah podcast Dia Itu Saya episode kedua. Jadi buat kalian Semansaya lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan ikuti channel kita terus ya. Nah, kali ini kita sudah kedatangan 2 bintang tamu yang aktif dari Forum Anak Daerah Kabupaten Jembrana yang akan sharing pengalaman dan pengetahuan pada hari ini. Penasaran sama topik kita hari ini? Let's talk about it. Let's talk about it. Halo Intan. Halo Sinta. Halo. Nah, langsung aja kita kenalan lebih dekat dengan 2 bintang tamu kita pada hari ini. Oke, mungkin kita bisa mulai dari Sinta dulu deh. Oke. Baik, halo Kak Rahel, halo Putri, dan halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku nih Ketut Sinta Kasih Sagita Dewi, bisa dipanggil Sinta. Aku dari Forum Anak Daerah Kabupaten Jembrana. Dan saat ini aku menjabat sebagai runner-up Duta Anak Komisi Pendidikan tahun 2025. Widih, keren banget sih. Oke, kalau gitu kita lanjut ke Intan deh. Oke, halo Kak Rahel, halo Putri, dan halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Kade Ayu Intan Diasmita, kerap disapa Intan dari Forum Anak Daerah Kabupaten Jembrana. Dan saat ini, aku menjabat sebagai Duta Anak Daerah Kabupaten Jembrana, Komisi Jaringan tahun 2025. Salam kenal. Wow, luar Luar biasa biasa banget emang anak-anak SMA satu Melayan. Betul, nak sama saya lah nih Kak. Best. Best banget. Tapi teman-teman, sebelum kita lanjut buat tanya-tanya ke Intan dan juga Sinta, kita mau memperkenalkan salah satu produk hasil pengolahan sampah organik di SMA Negeri 1 Melayu. Nah, ini dia produknya teman-teman. Namanya Desamko atau derivat sampah cair organik. Desamko ini merupakan produk ramah lingkungan yang dihasilkan dari pengolahan sampah organik, teman-teman. Desamko ini memiliki beberapa manfaat teman-teman. Yang pertama, sebagai penyubur tanah dan juga tanaman. Yang kedua, meningkatkan kualitas tanah yang gersang. Yang ketiga, mengendalikan hama dan juga penyakit tanaman. Dan yang keempat, mempercepat pertumbuhan tanaman dengan cara memperbaiki kesuburan tanah secara alami. Selain itu, pengolahan sampah organik ini juga sejalan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 dan juga Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025. Nah, melalui inovasi ini, pengolahan sampah organik tidak hanya mengurangi beban sampah di TPA, tetapi juga menjadi solusi multiguna sebagai alternatif alami pengganti produk berbasis bahan kimia sintetis, baik di rumah tangga maupun di sektor industri. Nah, buat kalian yang cinta banget sama tanaman dan pengen dapetin produk ini, bisa klik link di bawah ini ya teman-teman. Dan juga jangan lupa di check out supaya tanaman kalian makin produktif dan juga bebas dari hama. Tapi teman-teman dan juga Kak Rachel, tahu nggak sih kalau 2 bintang tamu kita hari ini adalah 10 besar pemilihan Duta Anak Kabupaten Jembrana. Kita applause dulu teman-teman. Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong soal forum anak, aku jadi kepo deh. Sebenarnya forum anak daerah tuh apa sih? Mungkin dari Sinta boleh dibantu Oke, jelasin? dari Sinta. Jadi gini teman-teman, forum anak daerah itu berasal dari 3 kata: forum, anak, dan daerah. Forum itu bentuk aspirasi atau bentuk organisasi, dan anak-anak dan daerah itu perkumpulan anak-anak dari berbagai daerah, terutama di Jembrana. Forum anak daerah di Jembrana ini dibentuk oleh anak-anak
untuk anak-anak sebagai jembatan dalam proses pembangunan daerah gitu. Wah, jadi tahu teman-teman, keren banget sharing kita hari ini. Baru membuka aja udah langsung tahu gitu, hebat. Jadi kayak forum anak daerah ini bisa jadi wadah sebagai aspirasi anak-anak Jemberana dan juga untuk mengembangkan minat dan bakatnya Bener mereka. banget. Tapi kalau boleh tahu nih, forum anak daerah ini di bawah naungan dinas apa ya? Oke. Aku jawab ya, Kak. Oke. Jadi forum anak daerah itu, terutama di Kabupaten Jemberana, ada di bawah naungan Dinas PPPA PPKB atau Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Tapi kalau forum anak daerahnya itu dia lebih ngarah ke dinas PPPA-nya, yaitu ngarah ke pemberdayaan perempuan dan perlindungan anaknya. Jadi gitu teman-teman. Wah, pas banget sih. PPPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan pastinya fokus sama anak dong. Betul banget Kak Rasya. Tapi aku jadi kepo. Sebenarnya motivasi awal teman-teman buat join di forum anak daerah tuh apa sih? Kayak tertariknya tuh karena apa sih Iya sebenarnya? sih, bener. Ya kan? Kenapa Kepo kok nggak? bisa Kepo dong. pengen Mungkin ikut? dari Sinta deh. Oke, gini teman-teman. Motivasi awal aku buat masuk forum anak daerah Jemberana itu karena lingkungan pertemanan. Lingkungan pertemanan, kenapa tuh teman-temannya? Oke, jadi singkatnya gini, waktu SMP teman aku duluan masuk jadi anggota forum anak daerah Jemberana. Di situ ia menceritakan semua kegiatan yang dilaksanakan sama FAD ini, dan menurut aku kegiatannya itu seru banget. Aku ulik, aku cari tahu lebih dalam, ternyata emang seru. Jadinya aku saat SMA aku akan masuk ke forum ini, aku mau gitu. Jadi aku daftar dan astungkare aku terpilih jadi runner up. Astungkare. Tapi bener banget sih Kak Rasya, lingkungan pertemanan tuh ngaruh banget loh kadang. Iya kan? banget. Oke, tapi sekarang aku pengen tahu dari Intan deh. Oke, kalau aku motivasi ikut forum anak itu sebenarnya ada BSB. Apa tuh ya? Apa BSB. tuh? Keren banget. Oke, langsung aja ya. BSB itu sebenarnya pengen berproses sambil berdampak. Bahasa kerennya ya. Sebenarnya kalau Best. berproses, menurut aku ketika aku terjun ke suatu forum, ke suatu organisasi, aku bisa nih berproses untuk jadi lebih baik. Gimana tuh caranya? Gini nih. Contohnya di sana aku pengen ngembangin skill public speaking aku, terus pengen memperluas relasi aku. Di sana kan aku berproses. Nah, ketika aku udah bisa berproses di sana aku bisa berdampak. Berdampaknya untuk siapa? Tentunya untuk anak-anak. Jadi gitu motivasi terbesar aku. Oh, luar biasa, bisa dijadiin panutan. Tadi apa teman-teman. tadi? BSB? BSB. Oh. Ya. BSB. Oke, ingat teman-teman. Nanti pakai prinsip yang apa sih? Menjabat setahun, motivasi, ya Pak? 1 tahun mengabdi, selamanya menginspirasi. Pas banget, cocok deh sama ini nih. Berarti sebenarnya banyak banget nih Kak Rachel alasan mereka untuk join di forum anak daerah. Beragam banget dong. Ngomong-ngomong soal forum anak daerah nih, kalian waktu join pertama kali nih, apa sih ekspektasi kalian sama forum anak daerah? Terus kayak apa sih tantangannya selama berproses dari awal masuk, terus sampai akhirnya sekarang udah menjabat? Dari siapa mau nih? Siapa mau nih? Boleh deh. Intan ya. Tadi ngomongin tentang Tantangan. Ekspektasi. dulu ya. Ekspektasi dulu. Sebenarnya ekspektasi aku ketika masuk forum anak itu, pikiranku kayak forum anak tuh adalah suatu forum yang formal gitu. Isinya kayak rapat-rapat, ngomongin tentang anak. Terus kayak kita bener-bener dituntut harus kayak jadi orang yang formal banget. Tapi nyatanya enggak kok. Di forum anak itu kita santai, kita bisa nyari suatu solusi malah untuk memecahkan masalah yang ada di Kabupaten Jemberana, khususnya di ranah anak-anak. Jadi menurut aku sebenarnya ekspektasi aku itu nggak terlalu yang wow banget sama forum anak, tapi ternyata realitanya forum anak emang sekeren itu. Best. Jadi pengen deh. Jadi pengen join kan. Kalau Sinta Kalau Sinta gimana? gimana? Kalau dari aku, ekspektasi aku tuh mengenai forum anak itu tentang kekeluargaan. Apalagi ini mengenai anak-anak gitu kan. Pasti kekeluargaan itu betul hangat. Jadi ternyata sesuai realita, bener-bener ada anggota teman-teman yang saling support ketika kita sedih, kita
misalkan prokernya nggak jalan hari ini gitu kan, nggak apa-apa, kita prokernya minggu depan aja lagi bersama gitu. Ternyata seru banget, ada keluargaan. saling merangkul gitu ya. Setelah jalan itu tantangannya apa Intan? Paling utama yang paling berat rasanya gitu. Tantangan paling utama, kayaknya jawaban kita bakal sama ya. Apa tuh? Jarak. Wow, memang berapa sih jaraknya Tan? Jarak dari kita berdua kan dari Melaya ya, Ah. ke negara. Tahu nggak berapa? Berapa tuh? 20 kilometer. Jauh banget. Oh, jauh banget. Berarti paling enggak itu 30 ya, 30 menit 30. sampai 35. Iya, segitu deh. Berarti kalau kegiatannya pagi jam 7 misalnya. Berarti jam 6 paling enggak udah jalannya. Jam Wah. Takut macet juga kan di jalan. Iya benar sih, jalan lagi apalagi nyampe aku merah tiba-tiba merah gitu kan kayak harus banget ya gitu kayak harus nungguin. Cepet-cepetan nih. Aduh, bener banget. Selain jarak mungkin ada lagi? Kok Sinta ada? Mungkin di kendaraan ya, karena kita belum 17 tahun, belum punya SIM. Oh, iya. Dan ketika ada razia, aduh kita bingung ini kita bawa motor atau naik bis atau bagaimana. Lihat polisi gini, aduh panik. Nah teman-teman, tadi kita sudah banyak banget nih ngobrol bareng Intan tentang apa sih itu Forum Anak Daerah. Sekarang kita lanjut ke topik kita selanjutnya. Apa nih Kak Rachel? Pemenuhan hak anak. Nah, ngomong-ngomong, kita nih kan masih anak-anak nih ya. Aku mau tahu deh menurut Intan atau Sinta, anak itu apa sih? Dan rentang usianya itu dari berapa sampai berapa? Oke, sekarang aku jawab ya. Oke. Anak itu apa dan rentang usianya tuh dari berapa sih? Oke, kita bahas satu-satu dulu. Anak itu kita ambil perumpamannya sebagai individu. Dan untuk rentang usianya yaitu 0 sampai dengan kurang dari 18 tahun. Jadi kesimpulannya, anak itu adalah seorang individu yang berusia dari 0 sampai dengan kurang dari 18 tahun. Gitu. Oh, 18 tahun. Aku masih masuk nih, benar. Aku juga masih masuk. Aku masih SD nih. Masa iya sih? Iya dong. Emang kakaknya umur berapa sih kalau boleh tahu? Coba tebak deh. Tebak. 17. 17 itu apa sih aku? 16 dia guys. 16. Sorry. Apa-apa teman-teman. Tapi sebelum itu aku jadi sering aku tuh pernah dengar isu nih Intan, Sinta. Kalau banyak banget anak-anak yang dalam rentan usia segitu nganggap diri itu bukan anak lagi. Itu sebenarnya karena apa sih? Terus penyebabnya apa? Mm. Apa mungkin dari peran orang tua atau lingkungan pertemanan, sekolah? Gimana? Iya, apakah sosial medianya mungkin karena kan sekarang tuh kayak ada isu kayak kebarat-baratan gitu. Iya, Ya benar. kan? Dari siapa mau jawab? Oke, Sinta. Dari yang kita ketahui, yang kita sering dengar ya Intan, itu dari peran orang tua. Yang dimana orang tua ini terlalu sering menuntut anaknya. Misalkan nih, di lingkungan rumah dia menuntut untuk hal-hal kecil, nilai di sekolah, dan dituntut belajar terus-menerus tanpa ada kebebasan bermain sedikit pun sebentar gitu. Itu yang membuat anak-anak stres dan menganggap apakah aku ini anak, kok aku nggak dapet kebebasan sih seperti anak-anak lainnya gitu. Kalau dari sisi lingkungan sosial media mungkin gitu. Kalau dari sosial media ada banget nih. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Contoh deh, anak-anak sekarang kan gampang banget tuh ngakses yang namanya media sosial. Iya. Kita contoh mereka lagi nge-scroll Instagram, lagi nge-scroll terus lihat orang-orang, wah kok orang-orang ini keren banget ya, wah kok bajunya bagus banget ya, Iya. wah kok dia wow banget ya. Pengen semua gitu ya? Gitu ya, Kayak benar. gitu. Jadinya dia mulai dia bertindak laku kayak orang-orang yang ada di media sosial itu. Padahal tanpa dia sadarin, orang-orang yang di media sosial itu adalah orang-orang yang udah dewasa. Dan mereka masih usia anak-anak. Seharusnya mereka alangkah baiknya berperilaku sesuai dengan usianya, yaitu anak-anak. Oke, benar banget. Karena dia masih seusia anak dan mungkin karena pengaruh sosialnya juga. Jadi sebenarnya apa sih hak anak itu dan mencakup apa aja sih gitu. Karena supaya kan sama-sama tahu kan, jadi sebagai anak, aku anak, Kita semua anak, kita tahu hak kita nih sudah apa aja sih gitu. Iya. Oke, gimana? Oke, kita jawab bareng-bareng. Oke. Sebenarnya hak anak itu ada 4 yang pokok
Oke. Dan ada 10 sisanya. Wow. banyak ya mana ternyata. dulu? Iya banyak. Yang Kalau pokok gitu, dong. Ya pokok yang penting dulu penting Yang dulu. penting dulu. Yang di highlight banget nih gitu. Iya. Oke, kita bakal kasih tahu, tapi nggak secara langsung. Kita bakal ngajak kalian tepuk hak anak sekalian kenal apa sih itu hak anak. Ada tepuknya ternyata teman-teman. Oke, ayo coba. Punya mu ya. Bukan ya? Oke, apa nih? Ayo, kita Nanti kok aku ngasih omongan tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Partisipasi. Yes. Oh, oke. Ya. Kita coba deh. Lagi sekali ya. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Wah, keren banget. Jadinya gampang banget dong ngingetinnya. Iya, jadi gampang. Jadi nggak perlu mikir kayak harus ngafalin ada 4 hak anak itu. Ingat topiknya aja. Oke. Kalau 6 lainnya? 6 lainnya. Boleh nggak kita bahas 4 itu dulu? Boleh banget. Kita bahas Iya, 4 ya, dulu kamu ya. kepikiran ya. Iya, kita bahas 4 Kamu dulu. nih. Dulu deh. Udah kepo banget, kayak banyak banget 10 apa sih? Gitu kayak banyak banget. Iya, kita kepo banget dong. Ayo, Tapi boleh kita lanjut. Oke. Sinta, Oke, Aku Sinta. izin aku lanjutin Oke. ya. Dari tepuk yang pertama itu hak hidup, yang dimana anak-anak dari usia 0 bulan itu dalam masa kandungan itu harus dijamin bahwa anak itu harus hidup dan apalagi tidak boleh digugurkan gitu. Dan yang kedua tumbuh kembang. Nah ini peran orang tua, di mana anak-anak wajib mendapatkan yang diharuskan dalam tumbuh kembang, misalkan makanan bergizi, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. bener sih. Dan yang ketiga itu perlindungan. Oke, gimana? Ini wajib. Karena peran orang tua ini penting banget di perlindungan. Misalkan di rumah itu anak-anak harus mendapatkan perlindungan dari mental dan ataupun fisik. Anak-anak tidak boleh disakiti, seperti dicubit, itu hal-hal kecil itu tidak boleh. Kalau cubit-cubit gemes itu boleh nggak? Gemes banget. Biasa kan gitu sama Iya, adik. apalagi kayak masih bayi itu, ih gemes banget gitu. Asal jangan sampai biru aja. Keras banget dong. Dan yang terakhir itu partisipasi, Oke. yang dimana anak harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Gitu, teman-teman. Berarti kita boleh dong ikut. Mah, kalau menurut aku kayaknya bagusnya begini. Kita boleh begitu dong. Boleh banget, itu hak anak. Tapi sebenarnya dari 4 hak pokok dulu deh, sebenarnya ada nggak yang sering nggak terpenuhi gitu? Iya, benar. Dari hak hidup, itulah pokoknya. Oke, Apa nih? aku Apa jawab nih? ya. Sebenarnya ada, yaitu yang keempat, bagian partisipasi. Oh iya. Tadi kan Sinta sempat nyinggung tuh tentang pengambilan keputusan. Nah, kadang-kadang anak-anak tuh banyak banget nih yang nggak dilibatin dalam pengambilan keputusan. Contohnya, waktu mereka pengen sekolah di SMA A, Iya. tapi orang tuanya mintanya di SMA B. Orang tuanya tuh bersikeras bahwa dia tuh harus di SMA yang A, jangan yang B. Jadi mereka tuh pasti bakal ngerasa apa? Tertekan. Sedih gitu ya, nggak bisa sekolah di sekolah yang dipengen. Sama lingkungannya jadinya kayak mau belajar juga kayak malas kan? Iya, benar. Jadi itu. Bisa banget tuh jadi faktor. Mungkin karena itu ada kadang anak-anak yang suka kayak malas banget masuk, kayak mungkin nggak nyaman sama lingkungannya. Ngaruh ke nilainya jadinya kan, Iya, ngaruh. potensinya juga. Kayak ngapain kan bukan impianku gitu jadinya. Iya. Nah itu sebenarnya ada dampaknya nggak sih Intan ataupun Sinta, kayak dari mentalnya, fisiknya, gimana dia di sekolah itu? Aku pengen jawaban dari Sinta deh. Oke, kalau dari dampaknya pasti ada dong. Kalau oke. yang tadi kita udah bahas kan nilainya turun nih. Iya. Dari mental dia merasa aku nggak mau berbaur di sini karena ini bukan lingkunganku. Jadi dia pasti menjauh dari teman-temannya, dan hal yang ini nih dia menjauh nih bisa jadi penyebab pembulian. Oh no, itu bisa jadi salah satu. Karena kayaknya dia introvert. Iya, kamu terlalu introvert, aneh banget gitu. Iya sih, bener kebanyakan kayak Tapi gitu. ya introvert itu kan sebenarnya normal aja gitu. Iya Kayak, kan kalem gitu kan, anggun li. Beda. Oke, beda. Kalau gitu kita lanjut ke lagi 6. Lagi Ya. enam. Aku ngitungin tadi lagi berapa ya? Oke, lagi 6. Iya.
Tadi kan tepuk udah. Udah. Iya. Sekarang apa nih? Apa nih? Lompat kita sekarang nih. Kita bakal ngapain ya? Oi, apa nih? Tebak. Ada lagunya? Betul. Salam Kita hormat. bakal nyanyi 10 hak anak. Oke. 10 hak anak. Langsung aja ya. Jadi hak anak itu ada 10. 1, 2, 3. 10 hak anak yang harus didapat. Bermain, pendidikan, dan perlindungan. Nama kebangsaan, makanan kesehatan, rekreasi, kesamaan, peran dalam pembangunan. Jadi itu teman-teman ada 10. Lucu banget lagunya. Ya, tapi kok segini? Lupa nih. Menyerap. Gimana ya tadi nadanya ya? Kayak lebih mikir nadanya ketimbang isinya. Jangan ya. Kita harus tetap mengerti isinya. Ada bermain, pendidikan, perlindungan, nama, kebangsaan, makanan, kesehatan, rekreasi, pendidikan, dan peran dalam pembangunan. Banyak banget loh. Tapi aku yakin yang paling aku suka tuh adalah Apa? rekreasi. Ya kayak. Iyalah, apalagi kalau udah liburan. Yes. Kayak saya libur gitu. Siapa yang gak suka rekreasi? Iya kan? Siapa yang nggak suka melalui ke sini, ke situ? Tapi Kak, kita kan sudah nyiapin nih buat mereka juga. Kasih tahu dong. Apa nih? Gamesnya kita. Kita nggak bisa tahu sih. Jadi berhubung Intan sama Sinta udah jelasin banyak banget nih. Kita nyiapin games nih. Batu-bakan nih gamesnya. Oke, emang teman-teman aja yang boleh nebak-nebak kayak gitu. Iya loh. Nggak bisa. Apa nih Kak Rachel? Apa pertanyaan apa sih? Pertama, apa nih? Deg-degan nggak nih? Jadi deg-degan banget. Tadi kita kan sudah memperkenalkan produk kita nih. Nah, masih ingat nggak? Oh, iya. Aku mau nanya, apa sih itu kepanjangan Desamko? Aku tahu. Oke, apa itu? Gercep banget nih. Oke. Desamko. Kepanjangannya derivat sampah cair organik. Ya nggak? Enggak kan? Tadi kayaknya aku nggak nyebut gitu deh. Enggak salah. Nggak salah lagi. Salah lagi. Oh bener banget nih. Oke, hadiahnya apa? Rahasia. Nggak boleh di-spill di sini. Semua aja rahasia. Iyalah. Yang kedua dulu. Oke. Kita punya 2 pertanyaan Oh, soalnya. oke. Oke, pertanyaan kedua. Tadi aku juga sudah menjelaskan nih. Apa sih yang undang-undangnya, surat edarannya dan ya itulah. Sejalan dengan apa peraturan pengolahan sampah organik ini? Oke, aku sekarang. Oke. Oke, peraturan yang nyambung dengan pengolahan sampah berbasis sumber ini yaitu Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 serta Surat Edaran Gubernur Nomor 9 Tahun 2025. Bener nggak? Bener. Pas banget. Pas. Udah jelas banget sih. Kita baru sekali loh Kak nerangin dia ada apa? Anak hukum nggak nih? Anak. Nah, dari pembahasan tadi kita sudah banyak banget dapat informasi penting seputar apa itu anak, apa itu forum anak, pentingnya pendampingan orang tua, dan banyak lagi lain yang sempat kita bahas tadi. Nah, bener banget, Put. Iya kan? Berarti orang tua tuh penting kan buat mendampingi, penting banget buat mendukung mental dan fisik anak. Aku dari awal pembahasan sebenarnya dari penjelasan forum anak daerah aja sama kegiatan-kegiatannya tuh aku jadi tertarik deh pengen gabung. Bener banget. Aku juga kayak apa ya? Kepo deh. Kepo banget, pengen tahu Gimana sih rasanya di Iya. forum anak daerah itu? kalau udah join tuh gimana sih gitu? Mungkin boleh di spill nggak caranya biar kita join tuh di bisa join dan apa sih yang harus dipersiapkan? Oke, Gimana ya, Tan? kita spill aja langsung ya. Oke. Kalau teman-teman pengen banget ikut forum anak, kebetulan sekarang ada nih yang namanya Gentara, Gema Interaksi dan Temu Anak Jembrana. Wah,
apa tuh Gentara? Tar dulu. Temuan. Temu anak. Temu lawak kali. Kacau. Bukan ya, Bukan. Jadi haus. Berarti temu anak Jembrana itu anak dari daerah manapun boleh kan berarti? Khusus di Kabupaten Jembrana aja. Jembrana aja dong. Dari Iya. kalau misalnya Pekutatan. Oh, Kutatan kan Jembrana. ya, tahu nih Jembrana nih. Sorry kan make sure gitu. Sini bisa ikut Gentara ya. Iya. Jadi cut off nih sama Kak Rasya. Terus kalau kita kan mau daftar, kita harus nyiapin apa? Apakah kita harus nyiapin CV dengan isi pengalaman kerja 20 tahun? Anak tapi kan Iya kan siapa tahu? Nggak boleh ya, nggak boleh kerja ya. anak kerja apa? Bagiannya sih. Itu kerjaan anak. Kita kerja anak ya kan. Oke, boleh dibantu jam. Pendaftarannya. Iya. Oke. Buat teman-teman yang pengen banget ikut Gentara untuk jadi jembatan kalian masuk ke forum anak, itu bisa banget. Sekarang teman-teman izin ya. Iya, Oke, boleh. ya, teman-teman bisa lihat di sini. Cek di Instagram Forum Anak Daerah Kabupaten Jembrana. Kebetulan udah mulai pendaftarannya dari tanggal 15 Desember kemarin nih. Tuh, sampai tanggal 31 Desember. Gitu teman-teman. Nih, bisa dicek ya langsung teman-teman. Di situ udah ada pengenalan tema dan pengenalan duta dan timelinenya itu udah lengkap banget teman-teman. Jadi bisa dicek, kepoin IG @fatjembrana. Harus dicek ya. Ini sudah dikasih tunjuk teman-teman. Ya teman-teman, di sini juga kita bakal bahas dikit ya Kak. Oh iya, tentang boleh. syarat dan ketentuan untuk daftar Gentara ini. Tentunya yang pertama, pendaftaran dibuka untuk seluruh anak yang berdomisili di Kabupaten Jembrana. Kabupaten Jembrana. Nah, ini banyak banget nih yang nanya, Kak, kalau kakak aku atau kartu keluarga aku di Badung nih domisilinya, tapi aku sekolah di Kabupaten Jembrana, bisa daftar nggak? Nah, itu gimana tuh, Jawabannya tuh? bisa ya teman-teman. Jadi jangan ragu buat daftar. Nah, terus yang kedua, ini paling banget nih. Peserta berusia minimal 14 tahun dan maksimal 16 tahun per Juli tahun 2026. Jadi kalau umurnya masih cukup bisa teman-teman. Nah, dari 14 sampai 16 ya. Aku belum. Aku udah gak cukup nih. Per Juli 2026 ya. Iya. Sekarang 16 tahun nih, tahun depan 17. Pas Juni bisa nggak ya? Jangan No ya. Ya. Terus setahun juang ya, setahun aja. Nggak boleh karena nanti ketika daftar itu kita bakal diminta nyertain yang namanya akte dan Oh. Ketebak nih. Wajib sih Jadi nggak bisa pasti. bohong ya teman-teman. Oke lanjut. Yang ketiga mendapatkan izin dari orang tua atau wali. Nggak boleh tuh bohong-bohong kalau kalian lagi daftar kayak ini. Soalnya nanti kalian bakal menjabat selama 1 tahun. Ayo, siapa yang sering join tapi nggak bilang orang tuanya? Ayo. No ya. Iya, terus lanjut memiliki kemampuan komunikasi dan organisasi yang baik. Terus mampu berdedikasi dan memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap anak karena kita di forum anak. Caranya dari forum tahu kita punya komunikasi yang baik itu gimana? Apakah ini ada kayak semisal nginep gitu berapa hari gitu supaya tahu nih gitu? Iya kan, siapa tahu kan 3 hari, 4 hari, Kan seminggu. seru ya dapat apa ya kayak aduh dapat di hotel nih nginep nih. Iya, bener. Bercanda. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Mau Mau tahu banget banget dong. Aduh, pakai ditanya lagi. Gimana nih Sin? Oke, sebenarnya itu nggak isi nginep, tapi nanti ada beberapa rangkaian tes yang bakal kalian laluin. Jadi daftar dulu biar tahu nih ada tes apa aja. Tapi Intan, kemarin kayaknya aku sempet searching FAT kan. Aku kan follow FAT teman-teman. Makanya Follow juga. dong. Follow Wajib. banget. Aku sempet lihat itu kayak ada apa itu beberapa hari bersama anak. Apa itu? Itu apakah seleksinya juga itu? Tahap seleksi. Iya, oke teman-teman. Makasih Putri udah ngingetin. Oke. Ada namanya salah satu rangkaian seleksi, kita bocorin dikit aja ya. Oh. Namanya itu berhak beberapa hari bersama anak. Itu termasuk loh. Ya teman-teman di sana bakalan ketemu teman-teman dari seluruh kabupaten yang ada di Jembrana. Tapi daftar-daftar aja Kabupaten, ya. kecamatan, seluruh kecamatan yang ada di Jembrana ya nggak sih tadi? Tapi kan masuk Seluruh juga kabupaten. Kabupaten Jembrana. Iya. Ayo. Ayo. Ayo.
Ya, ini Prit. Tidak boleh saling menyalahkan. Ya, oh no. Jadi nanti teman-teman bakal ketemu teman-teman yang ada di seluruh Kabupaten Jembrana. Ya, itu Exactly. Oke. Benar-benar. Jadi ditunggu daftarnya. Terus kita lanjut, ada bebas dari nafsa, tidak merokok dan berkepribadian baik. Ayo. Apa itu nafsa? Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ingat itu. Bisa jadi itu tesnya. Iya, itu. Tinggal kita bakal ikut tes. Dan masa ya si anak mau konsumsi narkoba? You never know. Oh, we never know. Karena kan remaja, di anak-anak menjelang remaja kan kepo ya. Iya sih. Pasti nyoba-nyoba. Di rokok ada narkotika nggak sih? Ada. Iya, berarti nggak boleh merokok dong. Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Nah itu teman-teman ingat jangan merokok. Iya, lanjut lagi. Ada yang mengirim formulir, foto dan berkas yang diminta oleh panitia. Yang terakhir, siap mengemban tugas sebagai duta anak Kabupaten Jembrana di tingkat kabupaten, provinsi, sampai dengan nasional. Wow. Soalnya nggak sampai kabupaten doang, ada provinsi dan sampai nasionalnya. Wow. Wih, sampai nasional itu loh. Ini udah berapa tahun tan forum anak ini? Berapa tahun ya? Kalau lama banget sih. Lama banget sih. Iya. Oke, searching ya teman-teman. Teman-teman. Jangan lupa. Mau daftar bisa langsung pencet klik. Nanti kalian bakal langsung. Nah, diarahin ini langsung dikasih tutorial teman-teman. Mohon diperhatikan Wah ini ya. sih langsung ini nih ya, ada nomor WA ini langsung PDKT nanti ya. No. Jadi ya, teman-teman. Pas. Jangan lupa untuk gabung di forum anak daerah. Khususnya Kabupaten Jembrana. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang forum anak ya. Iya. Mau nggak kita coba sekali lagi tepuk tangan. Oke. Aduh, ingat gak nih? Ingat dong, saya nggak ingat. Yakin. Semoga ingat sih teman-teman, ini di depan nih. Di depan. Iya, ini boleh gini. Oke, lanjut Intan. Mau coba lagi? Mau. Oke, kita coba lagi deh. Tapi gue nggak hafal nih Tan, kamu nyanyi ya. lupa baru sekali dengernya. Dua kali. Oke, lanjut. Kita mulai tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Yang 10. 10 mau juga? Mau. Nyanyi. Nyanyi. Hafal nih. Ya, ada dutanya kita. Ada sobat-sobat fat kita pasti bisa. Pasti bisa. Bareng ya. Oke. 1, 2, 3. 10 hak anak yang harus didapat, bermain, pendidikan, dan Dan perlindungan nama kebangsaan, makanan, kesehatan, rekreasi, kesamaan, peran dalam pembangunan. Yeay. Lagi dikit nih, mantep. lagi dikit mantep nih teman-teman, nanti aku bakal latihan lagi ya. Jadi maaf kalau di situ kayak lupa ingat gangguin, oke? Nah, nggak berasa banget nih teman-teman. Obrolan kita tuh dari tadi panjang banget, saking serunya sih kayaknya ya. Betul banget Kak Rachel. Dari tadi itu banyak banget obrolan yang membuka Iya kan? sudut pandang kita. Bahkan kita yang nggak join aja tuh tahu jadi tentang forum anak. Banyak banget dari hak anak apa. Mm-mm. Terus habis itu pendampingan orang tua. Terus apa itu forum anak? Oke, Gimana cara daftarnya? bener. Hmm. Ini lagi tepuk-tepuknya. Itu sih itu paling Itu paling spesial. seru, paling spesial banget. Maka dari itu aku pengen banget ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya, besar-besarnya kepada dua bintang Sudah kita hadir hari ke ini. podcast kita hari ini. Tapi jangan lupa tadi Intan dan juga Sinta udah berhasil jawab games kita tentang 2 pertanyaan tadi dengan lengkap dengan Baik dan jelas. sangat benar. Terima kasih. Apa hadiahnya? Apa hadiahnya? Ayo. hadiah nih? Kepo. Dapat Dapat dong. Hadiahnya itu kita udah omongin loh. Ayo, apa? 1, 2, 3. Ini dia. Ya Nah, kan? Desamko ini bisa kalian jadiin buat
hadiah orang tua di rumah deh. Siapa tahu kalian di rumah punya tanaman hias dan suka banget sama tanaman hias. Kan bermanfaat banget ini. Bisa nyuburin tanamannya. Betul. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kayak nanti ada tuh hama-hama penyakit tuh kayak gitu. Sehat-sehat jadinya. Sehat-sehat gitu, sehat selalu. Oke. Tapi sebelum kita menutup acara ini, aku mau ajak dua bintang tamu kita untuk ikut ngasih salam penutup dengan sobat seman saya kita. Gimana? Boleh banget dong. Jargonnya itu ada di sini. Dia itu saya. Oke. Itu Kak Rachel. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada sobat seman saya yang sudah menyimak podcast kami. Dia itu saya, dialog interaktif dan edukatif satu Malaya. Bye. Let's talk about it.